Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan makna dibalik keindahan redaksi yang Allah hadirkan di dalam kitab sucinya. Kita masih dalam kitab makna dan mabna, masih di surah Al-Baqarah 187, yang kali ini kita ambil judul i'tikaf dalam isim. Di surah Al-Baqarah 187 kita sudah membahas dua poin penting. Pertama tentang kata uhilla dan laila, dan yang kedua tentang kata libas, pakaian. Kita akan masuk di bagian terakhir di ayat ini yang kata Allah, saya penggal ayatnya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu menggauli istrimu ketika kamu sedang i'tikaf di masjid. Nah, kan ayat ini tadi awalnya dihalalkan untukmu di malam-malam Ramadan bergaul dengan istrimu. Tapi kata Allah di penutup ayat ini, janganlah kamu menggauli mereka ketika sedang i'tikaf di masjid. Ini ayat ya agak kalimat ini ya itu ada pesan khusus. Kan tadi Allah boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan, tapi jangan i'tikaf ketika i'tikaf di masjid. Jadi ini sebuah isyarat dari Allah bahwa salah satu amal yang istimewa di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak i'tikaf. Itu kenapa diselipkan tentang i'tikaf. Ya. Padahal sebenarnya tidak ada larangan, kan mutlak tadi. Lailata itu kan dari mulai maghrib sampai isya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi Allah jangan ya ketika kamu i'tikaf. Padahal tidak ada masalah, kalaupun kita sedang i'tikaf, pulang menemui istri berhubungan, tidak ada dosa. Tetap tidak ada dosa, karena sudah halal. Tapi kenapa Allah ingatkan khusus tentang perkara i'tikaf ini? Padahal boleh saja kalau kita sedang i'tikaf, lalu kita punya kebutuhan dengan istri kita, lalu kita pulang, ya, tidak apa-apa, boleh. Kan halal di awal tadi, dihalalkan untukmu sepanjang malam itu. Tapi kenapa diingatkan kita tentang i'tikaf? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah ibadah istimewa. Apa ibadah istimewa bagi orang yang sedang berpuasa, terutama di malam-malam Ramadan? Memperbanyak i'tikaf. I'tikaf itu artinya lubsun fil masjid fauqa qadri tama'ninatis shalah. I'tikaf itu artinya berdiam di masjid ya seukuran tama'ninah salat. Jadi kalau kita salat tama'ninah misalnya rukuk atau sujud, berapa lama kita rukuk dan sujud? Kita diam di masjid ya dengan niat i'tikaf. Walaupun seukuran sujud salat, itu sudah i'tikaf namanya. Dan itu pahalanya sangat besar. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi sab'atun ya yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Besok ketika manusia berdiri di padang mahsyar dalam jangka waktu yang panjang, yang konon dalam hadis Abu Ya'la disebutkan manusia akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Mereka akan berdiri di padang mahsyar tanpa istirahat, yang panasnya tidak bisa dibayangkan, yang matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Ya, waktu dana syamsulil abdi qadra mil kata Nabi. Ya, yang haus tak bisa dibayangkan, bahkan ada yang muqatta'atul a'naq, ya, ada yang putus lehernya saking hausnya kata Nabi. Tapi ada manusia yang diamankan di padang mahsyar. Yang tidak ikut berdiri, tidak ikut merasakan haus panas, ya hatta yuqdama bainan nas, sampai hisab selesai di antara manusia. Siapa mereka kata Nabi? Wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang yang tentram hatinya di masjid. Yang tentram hatinya di masjid itu yang i'tikaf itu. Orang yang suka i'tikaf, yang suka berdiam di masjid. Dan itu amal yang sangat besar, terutama di bulan Ramadan. Tapi menariknya begini. I'tikaf ini disebutkan di penutup ayat puasa. Nah, kan ayat puasa itu tadi kan mulai 187 sampai 183 sampai 187. Tapi i'tikaf diletakkan Allah di penutup
ayat 187 dan itu akhir ayat yang bicara puasa. Apa isyaratnya? Isyaratnya i'tikaf yang paling baik itu di penghujung Ramadan, di penghujung puasa. Nah, itu makanya Nabi itu diceritakan Aisyah, bila sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, ya'takifu, ya, hatta yatawafahullah. Nabi i'tikaf dan itu dilakukan Nabi sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Kapan Nabi i'tikaf itu kata Aisyah? Di 10 malam terakhir. Itu makanya ada hadis lain, iza dakhala ashrul al-akhirah min Ramadan syadda mi'zarah. Ya. Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, dia mengencangkan ikat pinggangnya. Syadda mi'zarah namanya. Mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya dia tidak pulang menemui istrinya sampai akhir Ramadan. Kira gitu. Itu bahasa majazi ya, bahasa majaz itu. Ya, mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya tidak tidur dengan istrinya. Itu bahasa kasarnya itu. Tapi bahasa lembutnya ya mengencangkan ikat pinggang. Itu kenapa dia dikatakan Allah, jangan kamu pulang menemui istrimu ketika i'tikaf. Karena praktik Nabi begitu. Ya, bila masuk 10 malam terakhir, Nabi yang mengencangkan ikat pinggangnya dan menghidupkan malam-malamnya. Wa ahya lailahu. Menghidupkan semua malam. Nabi tidak tidur, tidak mati. Menghidupkan malam. Nah, ini rahasianya kenapa ayat tentang i'tikaf ini atau perkara i'tikaf ini disebutkan Allah di penutup ayat puasa. Seakan-akan Allah mengatakan, tutuplah Ramadanmu dengan i'tikaf. Kira-kira begitu. Jadikan i'tikaf ini ibadah penutup Ramadan. Itu kenapa pembicaraan tentang i'tikaf tidak ditaruh di awal Ramadan. Tidak ditaruh di awal ayat puasa. Tidak di 183, tidak di 184, tidak di 185, tidak di 186. Tapi di 187 itu pun di penghujung. Ya, ayat 187. Untuk menunjukkan di penghujung Ramadan ibadah yang istimewa itu i'tikaf di masjid. Terutama di 10 malam terakhir. Kenapa di 10 malam terakhir? Karena kata Nabi, carilah malam qadar di 10 malam terakhir. Karena malam qadar itu nilainya sangat hebat. Nah, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan carilah malam qadar itu di 10 malam terakhir, ganjil-ganjilnya. Fi autariha, kata Nabi. Dan carilah yang ganjil-ganjil itu di malam 27. Fi lailati sab'in wa ishrin, kata Nabi. Di malam 27. Nah, itu kenapa di 10 malam terakhir itu Nabi tidak tidur. Nabi itu i'tikaf di masjid. Tapi menariknya, kata i'tikaf itu kata benda. Akifun. Bukan kata kerja. Ya. Bukan yakufun atau yakifun. Tapi akif. Akif itu kata benda. Ya, isim fa'il namanya. Kata sifat sebenarnya. Kenapa Allah tidak menggunakan kata kerja? Yakifun misalnya. Karena kalau kata kerja terbatas. Ada batas waktu. Ya. Ada masa lalu, sekarang, atau akan datang. Kalau kata benda mutlak, tidak ada batas waktu. Mutlak sifat. Kenapa Allah tidak menggunakan kata kerja? Atau fi'il, tapi kata benda atau isim. Untuk menunjukkan i'tikaf ini ibadah mutlak. Dia bukan hanya di bulan Ramadan. I'tikaf itu bisa di luar Ramadan. I'tikaf itu bisa di luar Ramadan. Mau siang, mau pagi, mau malam, mau sore, tidak ada batas i'tikaf. Makanya para hadirin, setiap masuk masjid itu niatlah i'tikaf. Karena i'tikaf itu kata benda akifun, bukan yakifun. Tapi kata benda untuk menunjukkan sifat kata benda itu mutlak dan i'tikaf itu pun mutlak waktunya. Cuman yang paling hebat di bulan Ramadan. Dan yang paling hebat lagi di 10 malam terakhir. Itu kenapa i'tikaf digunakan kata benda, bukan kata kerja. Untuk menunjukkan mutlaknya ibadah i'tikaf tanpa limit waktu. Dan i'tikaf itu katalah fil masajid. Di masjid. Nah, ini orang yang salah ya paham sehingga ada orang tidak mau i'tikaf di musalla. Musalla dan masjid itu satu. Apa itu masjid? Ini ya menurut ya pendapat jumhur ulama itu, dan masjid itu satu milik publik. Selama dia milik orang banyak, itu masjid. Bukan milik pribadi. Yang kedua, ada bangunan walaupun hanya tiang,
dan atap saja. Ada bangunan. Kalau lapangan terbuka itu tidak masjid, karena tidak ada bangunan. Yang ketiga, ada salat berjamaah 5 waktu. Bila ini milik publik, ada bangunan, sesederhana apapun bangunannya, itu salat berjamaah 5 waktu itu dari sana, itu masjid. Jadi yang kita namakan musala di negara kita, itu masjid sebetulnya. Itu kan tidak ada Jumat. Jumat tidak ada kaitannya dengan masjid. Jumat boleh di rumah sakit, boleh di hotel, boleh di hutan, boleh di atas kapal. Asalkan hari Jumat di waktu zuhur ada jamaah, ya minimal 12 orang kalau hambali. Tapi ada yang membolehkan 3 orang saja. Jadi Jumat tidak ada hubungan dengan masjid. Cuman yang ada Jumat namanya jami, masjid jami namanya. Tapi apa yang kita sebut musala itu masjid sebetulnya. Maka kalau kita masuk musala kan ada juga salat ya tahiyatul masjidnya. Tidak ada tahiyatul musala, tahiyatul masjid juga karena itu masjid. Maka yang di komplek yang tidak ada masjid, yang itikaf di musala itu. Karena musala itu juga masjid. Itu. Jadi Allah ya menyebutnya di masjid. Jadi tidak di rumah, kalau rumah ada itikaf namanya. Di masjid, ya apakah itu musala ataukah yang kita namakan masjid atau musala di tempat kita sama. Inilah amal yang istimewa selama Ramadan, ya yang kita tidak boleh lengah, yaitu itikaf. Karena itikaf itu memang ibadah yang spesial karena disebut kalau di penutup ayat ini. Dan ingat sekali lagi, ya itikaf yang paling baik ya ketika kita berniat itikaf dan kita tidak pulang menemui istri kita sampai akhir Ramadan, itulah sebaik-baik itikaf. Walaupun ingat tidak haram juga orang yang itikaf pulang menemui istrinya, karena di awal sudah Allah katakan uhilla lakum, dihalalkan mutlak mulai dari maghrib sampai subuh sampai fajar ya di setiap malam di bulan Ramadan. Tapi kalau itu kita kerjakan akan mengurangi kedekatan kita dengan Allah. Karena tadi Allah tidak mau menghadirkan ya namanya di sana, tapi dimajuhulkan uhilla lakum. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.